Jadi Pak Melaya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi segitiga dan segi empat ya. Nah, tapi sebelum itu tetap ingat jaga protokol kesehatan ya. 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ya. Ya, Pak. Jadi itu harus terus diingat ya, selalu diingat di masa pandemi ini. Lalu sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Itu Pak pimpin doa ya. Bagi anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi nanti untuk absensi silahkan di screenshot Zoom-nya ini ya. Jadi nanti screenshot kalian ikut Zoom gitu, nanti kirim di grup WA itu untuk absensinya ya. Ya, Pak. Nah, jadi sebelumnya Pak kan tadi sudah ngasih kuesioner ya mengenai kesiapan anak-anak dalam belajar. Jadi tadi ada kelompok yang sudah suka belajar mandiri, ada yang suka dibantu orang tua, ada yang suka dengan mendengar penjelasan guru, ya. Nah, jadi di sini kalian harus belajar bagaimana disiplin ya, disiplin, jujur dan toleransi ya. Nah, untuk itu Pak akan bagikan sekarang share screen ya. Nah, terlihat anak-anak di layarnya? Ya, Pak. Ya, di sini Pak sudah buatkan PowerPoint-nya ya. Nah, Pak. jadi untuk kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi bab 8 yaitu segi 4 dan segi 3 ya pada sub persegi dan persegi panjang. Nah, Ya, jadi Pak. ini Pak sudah buatkan kesepakatan. Ya. Jadi harus pertama datang tepat waktu, mematikan mikrofonnya, tolong dimatikan dulu mikrofonnya saat mendengarkan penjelasan guru atau mendengarkan pendapat dari temannya. Lalu fokus pada pembelajaran, aktif dalam pembelajaran baik bertanya maupun menyampaikan pendapat ya. Ya, Pak. Jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran mandiri, pendidik dapat mengaitkan rumus keliling dan rumus luas dari berbagai jenis segi empat, terutama pada saat ini yaitu persegi dan persegi panjang. Lalu peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan luas dan keliling segi empat. Pada hari ini kita akan bahas persegi dan persegi panjang. Nah, jadi masih ingat nggak pelajaran persegi dan persegi panjang ini? Terutama pada bagian persegi panjangnya. Masih tahu ciri-ciri persegi panjang? Boleh yang tahu, boleh dihidupkan mikrofonnya lalu bicara. Ya, Aditya, raise hand. Nyalahin dulu mikrofonnya. Jadi, persegi panjang adalah bangun yang dapat menempati bingkainya tepat menurut 4 cara ya. Lalu, ini gambar persegi panjang. Tentu persegi panjang masih diingatkan. Lalu, apa sifat-sifat persegi panjang? Coba dibaca, Mesia, bisa nggak dibaca? Dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. Lalu? Yang kedua, memiliki sisi-sisi yang berhadapan, sama panjang dan sejajar. Lalu? Yang ketiga, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Ya. Dan yang paling terakhir, diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Iya.
Lalu yang kedua mengenai persegi. Masih ingat tentang persegi? Nah, jadi persegi adalah bangun yang dapat menempati bingkainya dengan 8 cara ya. Kalau tadi persegi panjang itu 4 cara, kalau persegi itu 8 cara. Jadi itu perbedaannya ya. Lalu sifat-sifat persegi itu sendiri, mungkin bisa Jenny dibaca sifat-sifatnya. Sifat-sifat persegi, 1. Dapat menepati bingkainya dengan tepat menurut 8 cara. 2. Serupa dengan sifat yang ada pada persegi panjang. 3. Semua sisi sama panjang. 4. Sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. 5. Diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Ya, jadi itulah sifat-sifat dari persegi ya. Jadi sekarang kita akan yang pada tujuan pembelajaran tadi kita akan mengaitkan luas dan kelilingnya ya. Jadi masih ingat nggak keliling persegi panjang? Jadi untuk menghitung keliling persegi panjang, kita bisa mencari melalui anak-anak. Terdengar suaranya Pak? Ya, jadi untuk mencari keliling persegi dan persegi panjang, jadi kita dapat menghitung panjang sisi-sisinya ya, menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Jadi biasa ditambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi ya. Lalu untuk persegi panjang ada panjang dan lebar ya. Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Jadi dapat ditulis 2P ditambah 2L. Lalu untuk luas persegi dan persegi panjang, untuk luas persegi yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 2 ini ya. Sedangkan luas persegi panjang kali lebar. Bagaimana? Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya, ini pelajaran yang pernah didapatkan waktu SD ya. Ya. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan materi yang akan kita pelajari mengenai persegi dan persegi panjang ya. Nah, untuk selanjutnya tadi Pak sudah memberikan di grup itu LKPD ya, lembar kerja itu. Nah, di sana ada kayak narasi itu ini Pak bagikan ya, Pak tunjukkan dari sini. Sebentar. Nah, ini lembar kerjanya ya. Jadi di sini sudah Pak bagikan tadi di grup PA, jadi bisa dilihat ada petunjuknya. Ya Bang. Sudah bisa dilihat nanti. Nah, tugas anak-anak sekarang silakan di sini ada permasalahan. Tadi kan sebelumnya sudah dipetakan menurut kegemar cara belajar masing-masing ya. Tadi ada yang sebelumnya ada yang suka belajar secara mandiri, ada yang suka belajar dengan penjelasan guru, ada yang suka belajar dengan dibantu orang tua. Jadi di sini dari permasalahan masalah yang diberikan, anak-anak silakan kerjakan. Jika yang suka belajar mandiri, ya, belajar mandiri, jadi anak-anak cari kerjakan ini secara mandiri ya. Lalu kelompok yang kedua yang suka dengan dibantu oleh orang tua atau bimbingan guru, nanti bisa bertanya mengenai kesulitan yang dialami dari lembar kerja yang Pak berikan ini. Dan yang ketiga, untuk yang suka bekerja dengan bimbingan guru saja, bisa bertanya kepada Bapak dari permasalahan yang akan
dihadapi ini ya. Nanti kita akan bahas lagi di WA group ya mengenai permasalahan-masalahan yang ada di sini. Di WA group sudah Pak bagikan ini. Jadi nanti ini bisa dikerjakan lalu dikirim ke WA Pak pribadi ya. Jangan di grup, di WA pribadi Pak kirim biar bisa Pak periksa satu persatu ya. Ini mengenai sifat-sifat persegi dan persegi panjang serta menentukan luas dan keliling dari persegi dan persegi panjang itu sendiri. Mengerti mengenai tugas yang akan diberikan anak-anak? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya. Jadi sebenarnya hanya di sana saja tugas yang akan Pak berikan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kesiapan anak-anak itu sendiri. Yaitu bisa ada yang gemar belajar mandiri, bertanya dengan penjelasan guru ataupun dengan penjelasan orang tua. Jadi silakan dikerjakan. Nah, untuk yang selanjutnya. Nanti untuk apa namanya pembahasan materi lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nah untuk gininya link YouTube-nya udah Pak bagikan di grup gini ya, grup WA itu untuk menambah pemahaman anak-anak ya. Jadi di sana ada video tentang persegi dan persegi panjang. Jadi anak-anak bisa melihat dari grup WA itu sendiri. Bagaimana anak-anak mengerti? Mengerti. Ya. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya, Pak akan membagikan link untuk mengisi angket apa yang anak-anak rasakan hari ini selama pembelajaran hari ini ya. Jadi Pak akan bagikan angketnya. Anak-anak bisa lihat di kolom chat di Zoom ini. Pak ngirim link. Kelihatan tidak? Pak ngirim di kolom chat. Atau Pak kirim di grup WA ya. Di grup WA. Ya, grup WA aja. Boleh. Pak kirim di grup WA. Silakan anak-anak isi sesuai dengan apa yang dirasakan hari ini ya. Nah, di sini anak-anak tidak perlu malu atau apa, yang penting anak-anak harus bersikap jujur ya. Baik, Pak. Sesuai dengan apa yang dirasakan hari ini ya, selama pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, apakah kurang menyenangkan, apakah ingin dilakukan pembelajarannya seperti ini atau tidak. Itu sesuai dengan isi dari kuesioner itu sendiri ya anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi silakan diisi. Nah, tentunya kalau anak-anak lihat persegi dan persegi panjang itu sendiri sering kita jumpai kan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, Pak. Sering, Pak. Sering banget. Sering banget ya. Ya. Contohnya apa aja? Benda-benda yang mirip dengan persegi dan persegi panjang itu. Ini, Pak. Kotak pensil, Pak. Iya. Persegi panjang. Bisa. Permukaannya ya. Nah, untuk benda-benda lainnya bisa ada permukaan papan tulis itu kan persegi panjang gitu ya. Dan lainnya. Jadi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah setelah persegi dan persegi panjang itu adalah jajar genjang ya. Masih bangun segi 4 yaitu jajar genjang dan trapesium ya. Nah, untuk hari ini Pak rasa silakan dikerjakan tugasnya ya mengenai lembar kerja yang Pak sudah bagikan di grup PA. Silakan dikerjakan. Refleksi diri anak, apa yang anak rasakan silakan diisi di linknya itu. Mengenai apa yang dirasakan pada pembelajaran hari ini, apakah ingin pembelajaran dilakukan seperti hari ini atau tidak. Jadi nanti dari hasil itu Pak bisa mengevaluasi bagaimana pembelajaran hari ini. Pak. Baik, Pak.
Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, Pak rasa cukup ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi nanti seandainya ada kekurangan, kelebihan, kita diskusi lagi di grup WA ya. Untuk pelajaran hari ini bisa Pak akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Tadi Pak buka dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai ya. Doa selesai ya. Nah, jadi anak-anak bisa masing lip semuanya ya. Untuk hari ini terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Bisa lip bersama kita lip bersama-sama ya.